In January 2019, toward the end of our annual Global Week of Prayer, Fasting, and Consecration, during a noon prayer meeting in Nashville, several of us felt like God was speaking that Amazing Grace should be our 2020 theme. Little did we know then how desperately we would need God's grace for all of 2020. As we look back on this tumultuous year, we are truly grateful for His grace that has been with us in every situation. While we have no idea what 2021 has in store for us, we know how we will start the year with a week of prayer, fasting, and consecration. I'm pleased to announce that our 2021 theme is Awesome God. Starting with our week of prayer and consecration and continuing through the whole year, we want to focus on the greatness and the goodness of God. I want you to join us January 11 through 15, 2021, as we consecrate ourselves and seek God and know more about our awesome God. Tuhan yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Setiap hari, setiap saat, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami menyadari bahwa kalau kami ada sampai hari ini, kami hidup, kami baik, kami sehat, kami tidak berkekurangan hal-hal yang baik. Kami menyadari semuanya ini karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami ada, bagaimana kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan biar ketika kami beribadah kepada Engkau, kami memberi, kami mendengarkan firman-Mu. Biar ini semua Engkau pakai Tuhan untuk membuat kami lebih dekat, lebih mengenal Engkau Tuhan, mengenal isi hati-Mu. Waktu kami mendengarkan, kami belajar firman-Mu, kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa kekristenan adalah hubungan pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sama berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini di ruang Zoom ini, maupun juga yang tidak hadir. Dan biar kebenaran firman-Mu dimeteraikan di dalam hati kami. Firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghibur kami, dan memberikan pengharapan kepada kami bahwa Engkau Tuhan senantiasa ada bersama-sama kami, bahwa Engkau Tuhan tidak menentang kami, tapi Engkau ada untuk kami, Engkau bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu, berkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, yang mengasihi Tuhan, mengatakan amin. Amin. Amen. Jelas ya suara saya ya? Jelas. Baik, jelas. saudara sekalian, selamat datang, selamat pagi semuanya. Di sini ada Mbak Uli Simatupang Oktasius ya namanya. Selamat datang Uli di Jakarta, bergabung sama kami di Jogja. Juga
yang jauh-jauh nih ya, yang Pak Edward lagi di Ambon, dan juga mungkin ada Bapak Ibu yang saya tahu John Polar juga lagi di Bali, ada Jun kakak saya juga, Abigail juga di Jakarta. Terima kasih untuk kehadirannya semua, dan kita juga yang penting ada ayah saya di sini, Pak Albert kalau Serang, ada Opa. Jadi kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara sekalian, teknologi membuat jarak tidak ada artinya karena kita ada di berbagai tempat saat yang sama, tetapi kita bisa dipertemukan dalam ruang Zoom ini. Baik Bapak Ibu, saya mulai share screen saya, dan kita sudah masuk kepada satu seri khotbah yang baru yang diberi judul atau temanya The Awesome God, atau Allah yang dahsyat atau Allah yang luar biasa. Sebentar saya cari file saya ada di mana ini. Oke, baik, sudah ready. Jadi hari ini serial khotbah yang baru selama 5 minggu ke depan. Tema khotbahnya The Awesome God, atau Allah yang dahsyat, Allah yang mengagumkan, atau Allah yang luar biasa. Dan tadi seperti Bapak Ibu Saudara lihat dalam presentasi Pastor Steve Murrell tadi waktu promosi doa puasa, bagi Bapak Ibu tadi yang lihat, dikatakan bahwa tahun 2020 dinamakan Amazing Grace, dan ya saya percaya ini semua karena rencana Tuhan. Jadi waktu dinamakan tahun 2020 Amazing Grace atau anugerah yang luar biasa atau anugerah yang menakjubkan, kemudian kita tidak tahu bahwa ternyata waktu kita menjalani tahun 2020 kemarin yang sudah berlalu, yang tinggal sejarah, ternyata kita betul-betul memerlukan anugerah Tuhan. Karena kita tahu Februari sampai akhir Desember sudah ada pandemi. Kalau anak-anak sekarang bilang ada Rona ya. Rona bukan berarti Mbak Rona, tapi Corona. Mbak Rona datang kemudian, dan secara resmi Indonesia mengumumkan itu awal Maret, dan pertengahan Maret semua sudah lockdown, semua dari rumah. Sampai sebagian hari ini masih berkantor, belajar, sekolah, bekerja dari rumah. Nah, kita tidak tahu bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa tahun 2020 ternyata kita betul-betul memerlukan anugerah Tuhan. Dan saya melihat, saya tahu sebagian besar kehidupan Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ini di tahun 2020 ini, kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang mengagumkan itu betul-betul terjadi, kita alami, baik dalam kehidupan berkeluarga, baik dalam kehidupan pekerjaan. Saya melihat berbagai hal yang baik di tengah-tengah kabar duka, di tengah-tengah kesedihan karena kehilangan sanak famili, keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, dan kehilangan berbagai kesempatan bisnis atau usaha. Tapi saya melihat bahwa di satu sisi yang lain, bahwa Tuhan itu ada bagi kita semua. Dia bekerja dan tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, justru kita melihat di situ anugerah Tuhan yang mengagumkan, yang menakjubkan, amazing, His amazing grace, itu betul-betul terjadi. Nah, demikian juga tahun 2021, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Kita baru sampai di tanggal 3 hari di tahun baru, bulan Januari tahun 2021 ini. Kita tidak tahu hari-hari di depan kita seperti apa, karena tidak seorang pun yang memang yang tahu. Yang satu-satunya bukti atau clue atau petunjuk yang kita tahu tentang hari esok adalah bahwa besok itu hari Senin ya, nggak mungkin hari Selasa, Rabu, besok pasti hari Senin, itu yang kita tahu, besok hari Senin, tapi yang lainnya kita tidak tahu. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya bahwa kita mengawali setiap tahun dengan doa puasa selama 5 hari, yang kita sebut dengan pekan doa, puasa, dan konsekrasi. Jadi setelah kita makan yang enak-enak, yang berlemak-berlemak, yang manis-manis. Nah, ada waktunya 5 hari kita akan doa puasa, jadi kita mengurangi
makanan yang berlemak, makanan yang manis-manis, dan kemudian lebih banyak makan yang sehat. Selama 5 hari nanti kita akan berdoa puasa dari tanggal 9 sampai tanggal 15 Januari. Jadi saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut bergabung bersama-sama kami di Pekan Doa Puasa dan Konsekrasi. Konsekrasi artinya itu pengudusan. Jadi kita memisahkan diri kita, kehidupan kita di hari-hari pertama di tahun baru, setiap awal tahun baru kita berdoa puasa dan menguduskan diri kita. Menguduskan diri kita artinya kita mengambil waktu untuk lebih banyak berdoa, lebih banyak membaca firman, dan kita berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berpuasanya bisa macam-macam ya, ada yang puasa hanya minum cairan saja, dia bisa minum, itu nggak apa-apa juga. Ada puasanya yang setengah hari, tidak apa-apa juga. Ada puasanya mungkin yang bisa sampai sore, tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mengambil standar masing-masing, tidak ada hukum yang baku. Tetapi yang paling penting di sini adalah pola makan kita, pola minum kita itu berbeda dengan yang sebelumnya. Kita menguduskan itu artinya konsekrasi, itu artinya berbeda, menyisihkan. Jadi menyisihkan hari-hari pertama ini berbeda dengan hari-hari yang sebelumnya, bahwa kita berdoa, kita berpuasa dan menguduskan diri kita. Ya mungkin juga yang main game, mulai puasa main game, yang sosial media, mulai puasa sosial media, dan betul-betul lebih banyak waktu untuk mencari Tuhan, baca firman, merenungkan, sambil kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dengan menyangkal diri kita dengan makan-makan yang enak-enak, ya, lebih makan yang sederhana, yang lebih bergizi. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita, tetapi yang kita tahu, selain besok hari Senin, adalah yang kita tahu bahwa setiap kali kita memulai awal tahun dengan merendahkan diri kita, berdoa, berpuasa, dan konsekrasi, sama seperti tahun-tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Dan kita menamakan tahun 2021 ini Awesome God, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung sampai hari ini, meskipun vaksin massal sudah mulai dilakukan dalam minggu-minggu ini, tetapi kita percaya bahwa tahun 2021 ini kita tetap akan melihat Tuhan bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Awesome God, kita ingin membahas tentang Tuhan kita yang luar biasa. Kenapa awesome God? Because God is awesome. Karena Tuhan itu memang luar biasa. Melalui belajar tentang betapa hebatnya Dia, kita akan dapat bertumbuh lebih dalam lagi dalam pemahaman kita tentang siapa Tuhan dan bagaimana seharusnya Bapak Ibu Saudara dan saya, kita membangun hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Dan tanggapan yang kita harapkan terhadap kedahsyatan Tuhan ini di tahun 2021, itu ada dua hal yang kita harapkan. Bahwa setiap Bapak Ibu Saudara dan saya, kita lebih menghormati Tuhan, kita lebih takut akan Tuhan. Takut bukan berarti bahwa Dia akan menghukum, tapi takut di sini artinya kita menghormati Tuhan dan kita akan bertumbuh dalam kasih kita kepadanya. Harapan kita semua dengan menamakan tahun ini Awesome God atau Allah yang dahsyat adalah membantu Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua untuk melihat bahwa Tuhan tidak hanya besar atau kebesaran Tuhan, tetapi juga kita akan melihat His goodness. Jadi we will see not only His greatness, bukan hanya kebesarannya, tetapi juga kita akan melihat His goodness, kebaikannya di sepanjang tahun 2021 ini. Dan kita akan dapat mempertahankan hubungan kita dan cara pandang kita kepada Tuhan dengan cara yang baru. Jadi inilah sebenarnya yang ingin dicapai dengan menamakan tahun ini 2021 tahun Awesome God. Nah, seri khotbah The Awesome God ini akan ada di sepanjang bulan Januari. Jadi kita mulai dengan minggu pertama Jehovah My Lord, ya.
Jehovah my Lord. Jadi Jehovah my Lord ini adalah nama Tuhan disebut dengan Jehovah atau Yahweh dalam bahasa Hebrew, ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara jangan salah sangka ini bukan saksi Yehova ya, bukan Jehovah Witness. Ini adalah Jehovah adalah nama Tuhan dalam Hebrew, bahwa dia Allah adalah Tuhan kita. Jehovah my Lord, Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus, dia adalah Tuhan kita. Nah, seri pertama ini, minggu pertama dari seri The Awesome God, kita akan belajar hari ini God's self-existence. Jadi keberadaan diri Tuhan. Teks kita ambil dari Keluaran atau Exodus, pasal 3 ayat 1 sampai 15. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara membuka Alkitabnya. Saya ingin selalu Bapak Ibu membuka Alkitab supaya tahu tempatnya, terbiasa untuk membaca Alkitab secara buku, bukan gadget, ya. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15. Kalau sudah temukan katakan amin supaya saya tahu. Amin. Saya akan baca ya. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-15. Saya mulai dari ayat 1. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro. Yitro ini mertuanya Imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, iya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ini adalah suku-suku asli penduduk Kanaan. Ayat 9, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. 15, selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah
Ishak dan Yakub, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat 3 poin dari narasi ini, dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15. Yang pertama kita akan melihat bagian pertama, Moses dilema. Jadi ada dilema dalam kehidupannya Musa. Kenapa ada dilema dalam kehidupannya Musa? Itu tercermin di dalam ayat yang ke-11. Musa berkata kepada Tuhan, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dilema yang saya maksudkan di sini adalah kita tahu bahwa Musa sebenarnya ini melarikan diri. Dia adalah putra Firaun, ya, salah satu putra Firaun. Firaun itu bukan nama orang, Firaun itu jabatan, ya, kayak gubernur atau Pharaoh atau Firaun, ya. Dan Musa ini kita tahu bahwa dia sebenarnya orang Hebrew, orang Yahudi, yang ketika itu Firaun memerintahkan seluruh anak-anak orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi waktu itu di tanah perjanjian, di tanah di Mesir, mereka ini begitu banyak, ya. Bapak Ibu sudah tahu, ya, kalau kita merunut kembali Abraham, Ishak, Yakub. Yakub ini kemudian pindah hijrah karena Yusuf menjadi tangan kanan Firaun, lalu dia membawa seluruh keluarganya ke Mesir, dan mereka tinggal di daerah Goshen, di daerah dekat Delta Nil, itu tanah yang sangat subur. Dan orang Yahudi ini, Alkitab menggambarkan mereka kuat-kuat, ya. Perempuannya itu mengandung, bisa melahirkan banyak, dan tidak keguguran, mereka betul-betul kuat, sehingga mereka bertambah banyak. Nah, ketika Firaun yang zamannya Yusuf itu meninggal, kira-kira 200 tahun, jadi dari Yusuf meninggal sampai Musa lahir, itu ada rentang waktu 200 tahun lebih. Ya, jadi bisa bayangkan keturunannya Yakub yang waktu itu tinggal sekitar 70 orang, itu berkembang menurut Alkitab itu hampir 3 juta orang, itu laki-lakinya saja. Ya, begitu besar, ini seperti akan menguasai Mesir. Dan Firaun yang baru, yang menjabat baru, melihat ini ancaman, lalu memerintahkan untuk semua anak-anak orang Yahudi yang lahir, ya, itu supaya dibunuh, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu Musa ini kan diselamatkan oleh orang tuanya, ditaruh di keranjang, terus dihanyutkan di Sungai Nil, ya. Saya sudah pernah sampai ke Sungai Nil. Ini sungai yang lebar, arusnya deras, ya. Kemudian singkat cerita, Musa diselamatkan dan diangkat menjadi salah satu putra Firaun, ya. Dan satu hari Musa ini tahu bahwa dia ini adalah orang Ibrani sebenarnya. Dan kemudian orang Ibrani waktu itu mereka disiksa, mereka harus bekerja keras membangun bangunan, ya. Dan satu hari dia melihat ada satu orang tua yang sudah renta, yang dipaksa untuk bekerja, dicambuk, dan dia tidak tega, kemudian dia membela orang tua ini, dan dengan tidak sengaja dia membunuh salah satu tentara Mesir yang menyiksa orang tua ini, dan dengan maksud untuk membela bangsanya. Tapi apa yang terjadi? Orang bangsanya yang dibela justru mengatakan, "Siapa engkau?" Musa, yang membela kami. Dan karena itu dia menjadi buronan oleh Firaun, dan dia lari ke padang gurun Midian. Kita tahu ceritanya, kemudian dia berjumpa dengan Yitro di situ dan menikah dengan anaknya Yitro, ya, dan mengembalakan domba. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan, rentang waktu di mana Musa melarikan diri ke padang gurun Midian ini ada 40 tahun lamanya. Wow. Ya, 40 tahun dalam pengasingan karena dia takut pada murka Firaun. Rencananya Musa untuk menyelamatkan keluarga saudaranya orang Ibrani itu gagal. Dan dia tampaknya jauh dari
tujuan Tuhan. Musa adalah orang yang sama sekali berbeda dari Musa yang 40 tahun sebelumnya yang mencoba menyelamatkan orang Israel sendirian. Bapak Ibu bisa bayangkan, ya, dari putra Firaun, ya, orang yang sangat berkuasa, kemudian harus mengembalakan domba di padang gurun belantara, hidup jauh dari kemewahan, hidup jauh dari. Musa ini dibesarkan dengan hikmat Mesir, terdidik, terpelajar, ya. Dia punya hikmat Mesir, dan kemudian dia harus mengasingkan dirinya 40 tahun. Dan sebenarnya pelarian dirinya dari Firaun itu seperti momok, seperti trauma. Dan sekarang Tuhan perintahkan Musa untuk kembali ke Firaun, mengeluarkan bangsa Israel dari sana. Ini yang saya maksudkan dengan dilema yang dihadapi oleh Musa. Bapak Ibu bisa bayangkan, setiap kali di sini kita punya trauma. Mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya pernah gagal dalam melakukan sesuatu. Apakah itu dalam usaha, apakah itu dalam membangun hubungan, apakah itu dalam keluarga, dan kegagalan itu harus kita hadapi kembali. Ya, bukan sesuatu yang mudah, saya yakin. Ya, sesuatu yang traumatis, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menjadi momok harus dihadapi kembali. Nah, kira-kira seperti inilah yang dihadapi oleh Musa. Dia betul-betul dilematis. Dia melarikan diri dari Firaun, tapi Tuhan memanggil Musa untuk kembali berjumpa dengan Firaun. Dan kita tahu bahwa Musa ini selama 40 tahun berubah sekali. Ya. Itu sebabnya teks kita, kalau Bapak Ibu perhatikan di Alkitab tadi, Keluaran pasal 3 ayat 1, narasinya ini dimulai dengan narasi yang sederhana. Gaya literaturnya dikatakan, adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba. Jadi menurut ahli Alkitab, narasi yang dipergunakan ini akan dikontraskan dengan sesuatu yang spektakuler, yang merubah kehidupannya Musa. Jadi dari sesuatu yang mundane, yang biasa sehari-hari, ya 40 tahun dia pekerjaannya mengembalakan kambing domba. Bapak Ibu kalau pernah ke Mesir atau ke Israel tuh gurun semua ya. Tidak ada, bukan kayak di Indonesia yang serba hijau, gunung, sungai, lembah. Di sana hanya gurun, ya. Bisa bayangkan dalam kesehariannya Musa 40 tahun hanya mengembalakan domba, kemudian ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang luar dari biasanya. Jadi memang gaya penulisan sastra waktu itu seperti itu, dikontraskan, dan dia melihat ada semak belukar yang terbakar. Nah, kenapa Tuhan menggunakan semak belukar? Pada waktu itu kebudayaan bangsa-bangsa lain yang hidup peradaban mereka menyembah allah-allah lain, identik dengan menyembah pohon-pohon yang besar, yang megah. Mungkin kalau di Indonesia kita ibaratkan, analogikan sama kayak pohon beringin yang disembah. Nah, Tuhan menggunakan semak belukar melambangkan Israel sendiri yang terbuang, yang tidak dianggap. Tapi justru dari semak belukar itu sesuatu yang ilahi muncul. Tuhan menggunakan semak belukar, sesuatu yang diterbuang, yang terhina, ditinggalkan, dan tidak ada artinya. Tapi Tuhan menggunakan bangsa Israel untuk suatu tujuan yang mulia. Dan Tuhan menarik perhatian Musa, dan Tuhan berbicara. Ya. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu, ini dilema yang dihadapi oleh Musa. Lalu di ayat yang ke-13, Musa juga berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus dijawab kepada mereka?" Ya, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita ada di posisinya Musa, sebenarnya Musa ini tidak terlalu peduli siapa nama Tuhan. Yang dia peduli adalah bagaimana mungkin, ya, karena dia sudah punya traumatis, bagaimana mungkin dia bisa kembali ke bangsanya di Mesir yang masih dijajah untuk mengeluarkan mereka. Tadi saya sudah katakan, ini mereka berkembang biak menjadi hampir 3 juta, jumlah yang besar. Ya,
Bagaimana mungkin Musa bisa meyakinkan bangsanya bahwa dia diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan mereka? Karena kita tahu sebelumnya dia sudah ditolak oleh bangsanya sendiri. Ketika berusaha menolong bangsanya sendiri, dia sudah ditolak. Bagaimana mungkin Musa bisa meyakinkan bangsanya bahwa dia diutus oleh Tuhan untuk menguatkan mereka? Dan kalaupun mereka bisa diyakinkan bahwa Musa diutus oleh mereka, bagaimana mungkin memanage, ya, mengatur bahwa ini 3 juta orang bisa keluar dari Mesir dan menuju tempat tanah Kanaan yang Tuhan janjikan, ya? Bagaimana mungkin bisa mengatur bangsa yang kalau Alkitab gambarkan ini bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang degil, bangsa yang tidak mau diajar, tidak mau dikasih tahu gitu loh. Ya. Dan bagaimana mungkin meyakinkan bahwa nama Tuhan ini bukan hanya slogan, tapi nama Tuhan ini bisa betul-betul berkuasa. Ya, bahwa Tuhan ini bisa menunjukkan kuasanya, bahwa dia bukannya namanya saja, tapi nama ini berkuasa. Dan kita tahu ceritanya kemudian ya Bapak Ibu, ada 10 tulah, dan tulah yang ke-10 itu laut terbelah menjadi 2. Tuhan memperlihatkan kuasanya, bahwa dia bukan hanya Tuhan yang konsep, ya, bukan Tuhan yang teologi, bukan Tuhan yang doktrin, Tuhan pengetahuan, Tuhan yang hanya disebut dengan nama bibir lip service, tapi Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan memperlihatkan kuasanya. Tetapi sebelum Tuhan memperlihatkan kuasa, kita mundur kan. Musa bertanya, apa yang aku akan katakan kepada mereka? Siapa Tuhan? Nah, di situ kita masuk ke tahap yang kedua, bagian kedua. Lalu ini jawaban Tuhan. Ini tanggapan Tuhan kepada pertanyaan Musa. Ayat 6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, akulah Allah ayahmu, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bapak Ibu saudara sekalian, Abraham bergaul karib dengan Tuhan, dengan Allah. Ishak bergaul karib dengan Allah. Yakub bergaul karib dengan Allah. Mereka semua memiliki encounter, perjumpaan. Ya. Allah Abraham menunjukkan bahwa Abraham punya hubungan pribadi yang personal. Abraham melihat kuasa Tuhan, melihat mujizat Tuhan. Demikian juga Ishak. Ishak punya hubungan yang personal, yang pribadi. Ishak sangat mengenal Allahnya. Demikian juga Yakub. Yakub berjumpa dengan Tuhan di tepi sungai Nil, bergumul dengan Tuhan sendiri. Dari Yakub berubah jadi Israel. Mereka semua punya personal encounter dengan Tuhan. Mereka punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Musa, inilah perjumpaan pribadi Musa. Ya, dan di sini Tuhan memperlihatkan dirinya, menyatakan dirinya bahwa aku Allah ayahmu, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Tapi apa respons Musa? Dia menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Lalu ayat 14, ini jawaban Tuhan kepada Musa. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. I am who I am. Ya, diterjemahin dikatakan I am the great I am. Aku adalah aku. Nah, ini tadi yang saya berikan judul khotbah, God's self-existence. Jadi Tuhan menyatakan keberadaan dirinya bahwa aku adalah aku. Nanti Bapak Ibu ingat baik-baik ya, aku adalah aku. Ini tema kita sepanjang tahun ini. Kita akan menjumpai Tuhan, siapa dia, sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, Tuhan berfirman, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah aku katakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Jadi berbeda sekali dengan sesembahan orang-orang yang ada di waktu itu, bangsa-bangsa lain. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah dewa. Ini Tuhan menunjukkan bahwa aku tidak sama dengan dewa-dewa yang lain, Allah-Allah yang lain. I am the great I am, aku adalah aku. Ya, Tuhan menyerahkan dirinya kepada Musa. Nah, kalau kita mundur, Bapak Ibu Saudara, kita mundur di di Keluaran pasal 20 ayat di Keluaran 20 di Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Ya, kalau kita lihat Keluaran 2 ayat 23 sampai 25, lalu sesudah itu matilah Raja Mesir. Ya, ini waktu zamannya Yusuf ya.
Raja Mesir atau Firaun itu mati, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak, mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, di sini sebenarnya kata memperhatikan yang saya garis tebal bawah itu miring. Memperhatikan apa? Ya. Kalau kita lihat di atas itu semua ada pasangannya, mendengar. Allah mendengar erangan mereka. Allah mengingat perjanjiannya. Allah melihat orang Israel itu, tetapi Allah memperhatikan apa yang diperhatikan oleh Tuhan. Ini agak menggantung, apa yang Tuhan perhatikan. Nah, ternyata dijawab di dalam ayat 7 tadi, Keluaran pasal 37, yang Tuhan perhatikan adalah penderitaan mereka. Ya. Karena di situ dikatakan, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesungsaran umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar suara mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. I know their sufferings. Tuhan mengetahui penderitaan mereka. Dan Tuhan, karena Tuhan mendengarkan penderitaan mereka, Tuhan mengutus Musa. Nah, sangat menarik di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kalau kita pelajari teks kita dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Pentateuk, 5 kitab pertama, tidak ada indikasi dalam teks bahwa orang Israel itu berdoa kepada Tuhan untuk pembebasan atau mencari dia sama sekali. Saya ulangi ya. Waktu kejadian ini, ketika Yusuf meninggal sampai Musa lahir, tadi saya katakan ada rentang waktu 200 tahun lebih lamanya. Ya. Di Alkitab kita dicatat tidak ada indikasi dalam teks kita bahwa orang Israel itu berdoa kepada Tuhan untuk pembebasan atau mencari dia sama sekali. Yang mereka inginkan hanyalah keluar dari situasi yang menyakitkan yang mereka alami. Ya, selama 200 tahun lebih antara kematian Yusuf dan kelahiran Musa, iman mereka kepada Tuhan hampir sepenuhnya terkikis. Dengan kata lain, mereka nggak percaya dengan Tuhan lagi. Karena di dalam Keluaran, satu-satunya bukti orang yang masih beriman kepada Tuhan adalah 2 bidan, yang namanya Sifra dan Puah. Masih ingat ya? Firaun memerintahkan seluruh bidan-bidan ini untuk membunuh. Begitu orang-orang Israel, perempuan yang melahirkan, disuruh dibunuh anaknya. Tapi ada 2 bidan yang takut akan Tuhan, namanya Sifra dan Puah. Hanya mereka yang takut akan Tuhan. Hanya mereka yang tetap beriman kepada Tuhan. Dan kemudian yang masih beriman kepada Tuhan adalah orang tuanya Musa. Ini direkam di Ibrani 11 ayat 23. Pahlawan iman ya, karena iman orang tuanya Musa menyelamatkan Musa dengan melihat janji penyelamatan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini perhatikan, di tengah-tengah penderitaannya orang Israel, seruan mereka, erangan mereka, Tuhan dengarkan. Alkitab kita tidak mencatat bahwa mereka ini datang berdoa minta tolong kepada Tuhan. Yang mereka inginkan, mereka cuma ingin keluar dari penderitaannya. Oleh karena itu, keputusan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel tidak didasarkan kepada ketundukan mereka kepadanya atau ketergantungan mereka kepadanya. Jadi keputusan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel tidak karena mereka ini submit atau tunduk pada Tuhan atau karena mereka merasa bergantung kepada Tuhan, enggak. Mereka berkeluh kesah karena mereka hanya menderita. Ya. Jadi sebenarnya inisiatif Tuhan untuk menolong bangsa Israel dalam perbudakan mereka ini itu sepenuhnya didasarkan pada perjanjiannya dengan Abraham, perjanjiannya dengan Ishak, perjanjian dengan Yakub. Ini dimaksudkan untuk menjadi dorongan yang mendalam bagi orang Israel yang menghadapi teror untuk masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Keluaran ini ditulis settingnya ini ketika mereka mau masuk ke tanah perjanjian. Jadi kitab Keluaran kita baca, yang kita bahas, ini settingnya di background-nya ditulis waktu mereka di lembah Moab,
menyeberang berhadapan dengan sungai Yordan, dan di depan mereka ada Jericho. Ini ditulis Keluaran. Musa tahu sekali bahwa mereka masuk tanah perjanjian itu menghadapi dari bangsa-bangsa yang sudah disebutkan itu. Orang Het, orang apa tadi dalam Kejadian pasal 3 ayat 8, orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, yang kita tahu mereka ini seperti raksasa. Ya, ketika dikirimkan spy, dikatakan bangsa Israel ini seperti belalang di hadapan mereka. Ya kan? Ini bangsa-bangsa yang ganas, bangsa-bangsa yang kejam. Musa tahu bahwa mereka menghadapi tantangan yang begitu besar untuk masuk ke tanah perjanjian. Ya. Jadi perhatikan Bapak Ibu, kalimat yang terakhir ini, jika Tuhan bekerja untuk mereka, ketika mereka tidak mencari Dia, terlebih lagi Tuhan akan bekerja untuk mereka ketika mereka mencarinya. Saya highlight. Jika Tuhan menolong mereka, meskipun mereka tidak mencari Tuhan, tadi kan hanya Sifra dan Fua dan orang tuanya Musa yang tetap beriman kepada Tuhan. Yang lainnya udah nggak percaya kepada Tuhan. Mereka mengeluh, mengerang, kesakitan, hanya cuma ingin keluar dari penderitaannya. Kalau Tuhan aja bisa menolong mereka, meskipun mereka tidak mencari Tuhan, terlebih lagi Tuhan bekerja untuk mereka ketika mereka mencarinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kilas balik melihat tahun 2020, saya rasa salah satu efek bagus dari pandemi adalah kita lebih bergantung kepada Tuhan. Ada kegentaran, ada kengerian, betul ya? Kita lebih bergantung kepada Tuhan. Seandainya tidak ada pandemi, mungkin kehidupan kita lebih tidak bergantung sama Tuhan, ya, lebih menganggap biasa. Lebih menganggap biasa. Maksud saya begini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita pun tidak baca Alkitab kita tidak berdoa, kita tidak mencari Tuhan dan bergantung kepada Tuhan, pun Tuhan tolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Bisa ngerti ya? How much more, lebih lagi kalau kita mencari Tuhan. Lebih lagi kalau kita baca Alkitab kita, renungkan Alkitab kita berdoa, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada sumber daya dan saya yang kita miliki. Bukan bergantung pada koneksi yang kita miliki, fasilitas yang kita miliki, sumber daya, resources yang kita miliki. Bukan bergantung pada kepintaran kita, keahlian kita, kecakapan kita, pengetahuan kita, dan seterusnya. Kadang-kadang Bapak Ibu semuanya sudah ada, kita merasa tidak perlu bergantung sama Tuhan. Ketika semuanya fine, baik-baik saja, kita tidak bergantung sama Tuhan. Betul nggak? Nah sama dengan bangsa Israel. Ya waktu itu. Tadi kan saya sudah katakan, tidak ada bukti bahwa mereka dalam penderitaan itu mereka mencari Tuhan. Mereka menderita, mengerang kepada Tuhan, dan itu sampai kepada Tuhan, dan Tuhan turun. Sebenarnya ini gambaran, kalau kita baca percakapan tadi Tuhan dengan Musa, ini gambaran Yesus Kristus. Tuhan bilang, aku akan turun membebaskan mereka. Ini sebenarnya Tuhan Yesus Kristus yang tersirat di dalam perjanjian lama. Dan Tuhan ini Tuhan yang tahu sekali tentang penderitaan. Dia mengasosiasikan dirinya dengan penderitaan. Kenapa? Karena satu hari nanti anaknya, Yesus Kristus yang kita baru rayakan kelahirannya, itu akan datang ke muka bumi, menderita di kayu salib. Dalam Filipi digambarkan menderita, menjadi manusia, merendahkan dirinya sebagai hamba, dan lebih rendah lagi, taat sampai mati di kayu salib. Tuhan sangat mengerti yang namanya penderitaan. Jadi, umat Israel yang menderita pada waktu itu, mereka diperbudak, mereka tertekan dengan keadaan, mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan seruan mereka. Itu karena Tuhan ingat perjanjiannya dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub. Maka Tuhan menolong mereka.
Jadi makanya jika Tuhan bekerja untuk mereka ketika mereka tidak mencari Dia, terlebih lagi Tuhan akan bekerja untuk mereka ketika mereka mencarinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun 2020 Amazing Grace, kenapa anugerahnya begitu menakjubkan kita melihat terjadi? Karena saya yakin kita semakin mencari Tuhan dengan pandemi. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Dengan berjalannya waktu, ya saya ingat awal-awal pandemi, saya pernah keluar malam-malam, masih awal pandemi saya lewat, kebetulan saya ada urusan, saya ke ATM BNI dekat UGM, itu baru jam 9 malam saya naik mobil sendiri, itu kayak kota mati, nggak ada orang yang keluar. Dan angin berhembus dingin, dan suasananya itu ngeri, kegentaran bisa kerasa, atmosfer yang ada di situ. Semua orang mencari Tuhan, nggak mau keluar rumah. Betul kan? Takut. Tapi dengan berjalannya waktu, sudah terbiasa ya. Kafe-kafe penuh lagi, mal-mal penuh lagi, tempat wisata penuh lagi, restoran. Kayak nggak terjadi apa-apa. Ya puji Tuhan juga. Dampak ekonominya juga bagus. Tapi maksud saya, kegentaran awal-awal itu sudah hilang. Ketika sesuatu sudah menjadi biasa, ya udah biasa lagi. Nah sama juga, kita ini manusia punya kecenderungan. Kalau semua fine-fine saja, kita tidak akan mencari Tuhan. Ya, sama kondisinya dengan bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi di sini luar biasanya Tuhan. Tuhan ingat perjanjiannya dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya analogikan untuk memahami apa yang saya maksud, saya memberikan analogi. Ya. Pernah nggak Bapak Ibu menolong seseorang yang Bapak Ibu saudara merasa ini orang nggak layak ditolong? Tadi Dr. Lina sempat share ya. Ini orang nih nggak layak dikasihani, nggak layak ditolong. Tapi kalau kita ingat mungkin papanya atau mamanya, atau kita ingat orang tuanya, kita nolong anak ini karena kita ikut papa, karena kita ingat papa mamanya atau orang tuanya atau kakek neneknya. Nah kira-kira gak seperti inilah analoginya. Tuhan ini nggak mau nolong bangsa Israel sebenarnya. Tapi karena dia ingat Abraham, dia ingat Ishak, dia ingat Yakub, Tuhan datang menolong mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya kita semua ini, saya, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita ini nggak layak ditolong Tuhan. Kecenderungan hati kita jahat kok. Tapi karena perjanjiannya, karena kasihnya, dia datang menolong kita. Makanya agak lama saya membahas teks di depan Bapak Ibu ini. Kalau Tuhan menolong kita, meskipun kita tidak mencari Dia, terlebih lagi Tuhan akan bekerja untuk kita semuanya ketika kita mencari Tuhan. Di tahun 2021 ini, makanya kita memulai dengan doa puasa. Kita mau mencari Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita, yang kita tahu, kita mengawali setiap tahun dengan doa dan puasa dan konsekrasi. Karena kita sudah melihat tahun-tahun sebelumnya, setiap kali kita memulai dengan doa, puasa, dan konsekrasi, Tuhan ada dan menyatakan dirinya lebih lagi. Inilah respons kita. Respons kita yang saya bahas dari ayat 14, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang telah mengutus, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Tuhanlah yang mengutus Musa kepada bangsa Israel. Lalu ayat 15 selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah, perhatikan Bapak Ibu, itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan itulah sebutanku turun-temurun.
nama Tuhan selama-lamanya dan turun-temurun dari generasi ke generasi sampai hari ini kita semua, kita akan mengenal Tuhan. I am the great I am. Aku adalah aku. Tema dari teks kita, dari kitab Keluaran ini, adalah kehadiran Tuhan. Dan apa artinya bagi kita ketika kita menghadapi situasi di luar kemampuan kita. Saya sudah katakan tadi, Musa ketika kitab Keluaran ditulis ini, mereka lagi lagi berkemah di dataran Moab, di depannya sungai Yordan, di seberangnya ada Jericho, sebelum masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ada begitu tantangan yang besar di hadapan mereka. Mereka harus menyeberang sungai Yordan. Mereka harus mengalahkan Jericho. Jericho ini kota berkubu sebelum bisa masuk tanah Kanaan. Demikian begitu banyak tantangan yang ada di depan mereka. Musa memiliki misi besar untuk dihadapi, yang lebih dari yang bisa dia tangani. Saya ulangi lagi. Memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, keras kepala. Kalau orang Ambon bilang kepala batu. Gak mau dikasih tahu, gak mau diajar. Ya. 3 juta orang menghadapi, tadi orang-orang Kanaan ini, mereka adalah tentara-tentara yang terlatih. Bangsa Israel gak pernah pergi berperang. Begitu besar tantangan yang dihadapi oleh Musa, tanggung jawabnya. Tapi jawaban Tuhan yang konsisten atas kesadaran Musa dan ketidakmampuannya Musa adalah, Tuhan berkata, aku akan bersamamu. Ini adalah jawaban Tuhan untuk Musa dan misinya kepada Firaun, mission impossible. Ya. Ini juga adalah jawaban Tuhan untuk bangsa Israel dan misi mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan ini juga masih jawaban Tuhan untuk kita saat ini, sekarang ini, dengan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara, punya misi baik dalam keluarga, membesarkan anak-anak, mengentaskan mereka. Bapak, Ibu, Saudara punya misi dalam pekerjaan Bapak, Ibu, target-target yang harus dicapai. Betul ya? Semua kita punya misi, yang sekolah, masih sekolah, punya misi untuk selesai dari jenjang pendidikannya. Yang masih kuliah punya misi. Di tengah-tengah tantangan di depan kita tahu keterbatasan kita tahu bahwa kita tidak mampu, tapi jawaban yang sama untuk Musa, untuk bangsa Israel, jawaban Tuhan juga yang sama untuk kita. Bahwa Tuhan ada bersama-sama kita. Tuhan ada dahulu, sekarang, dan akan selalu ada di masa depan. Dia sudah ada di setiap hari, di tahun 2021 yang Bapak Ibu Saudara kita akan lewati. Dia sudah ada di setiap bulan, dia sudah ada di setiap minggu, dia sudah ada di setiap hari. Karena dia yang dahulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Tuhan selalu ada. Dia omnipresent. Omnipresence, dia selalu hadir. Tuhan adalah realitas absolut dan tidak ada realitas di luar dirinya. Tuhan tidak bergantung pada siapapun dan apapun. Tuhan itu sudah sempurna dan tidak bisa lagi ditingkatkan, diimprove, dia sudah sempurna. Tuhan adalah standar dari semua kebenaran, standar dari semua kebaikan, standar dari semua keindahan. Dan Tuhan adalah Tuhan atas segalanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kesadaran ini, kita akan belajar masih 4 minggu ke depan. I am the great I am. Aku adalah aku. Minggu pertama ini Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa. I am the great I am. Minggu depan kita akan belajar bahwa Tuhan adalah damai sejahtera kita. Jehovah Shalom. God is our peace. Di tengah-tengah kekalutan, ketidakpastian, kecemasan yang kita akan hadapi sepanjang 2021, Tuhan akan ada sebagai Tuhan damai sejahtera kita. Kita akan belajar Tuhan yang punya belas kasihan,
El Roy, Jehovah Roy, the Lord who sees, Tuhan yang melihat kita, Tuhan yang mendengarkan seruan kita, Tuhan yang melihat penderitaan kita. Kita akan belajar God's redemption, Jehovah Jireh. God is our provider. I am the great I am. Aku adalah aku yang luar biasa dalam hal penyediaan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dalam pekerjaan kita, profesi kita, dalam rumah tangga kita, dalam kebutuhan sehari-hari kita. Tuhan sebagai Tuhan yang penyedia. Dan kita akan belajar El Shaddai. Ya, bahwa Tuhan berkuasa. Ini semua nanti seri kita sepanjang bulan Januari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk stay tune, tetap bersama-sama. Kita akan melihat the awesome God, Allah yang luar biasa dinyatakan sepanjang tahun 2021 ini. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian kita semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Waktu dia menyatakan dirinya kepada Musa, I am the great I am, aku adalah aku. Apapun yang Bapak Ibu Saudara butuhkan tentang Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara butuhkan damai sejahtera. Ketika Bapak Ibu Saudara mungkin lagi cemas, lagi khawatir, lagi bingung, sesuatu yang tidak pasti di hadapan saudara. Tuhan akan hadir sebagai Allah yang damai sejahtera. Waktu kita membutuhkan sesuatu dalam kehidupan kita, Tuhan akan hadir sebagai penyedia. Waktu kita dalam penderitaan kita, kesesakan Tuhan akan melihat, dia ada di sana. Dan dia berkuasa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita tutup khotbah ini dengan kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Di tahun 2020, kami melihat Your amazing grace, anugerah-Mu, yang heran, yang amazing. Itu kami lihat terjadi dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah ada, dan Engkau yang ada sekarang, dan Engkau yang ada di masa depan kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Kami mengawali minggu pertama di tahun 2021 hari ini dengan kami melihat kembali tahun 2020 dan berterima kasih untuk kehadiran-Mu. Dan kami menyadari hari ini pun Kau hadir bersama-sama kami. Dan kami bersandar untuk masa depan kami tahun 2021. Kau sudah hadir juga di setiap saat yang akan kami lalui. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah, dan Kau selalu tersedia bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau disebut dengan Immanuel, God is with us. God is not against us. Tuhan tidak menentang kami, tapi Tuhan ada untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengambil perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita akan mengambil perjamuan kudus minggu pertama di tahun yang baru 2021. Kita menguduskan minggu pertama ini. Kita yakin suatu kita menguduskan minggu pertama ini, Tuhan akan menolong kita semuanya di sepanjang tahun 2021. Ada setiap minggu, ada 55 minggu di depan kita. Waktu yang pertama dikuduskan, 55 minggu juga yang akan datang dikuduskan. Mari kita mengambil perjamuan kudus. Bisa tolong ditayangkan slide-nya Abe, perjamuan kudus 1 Korintus pasal 11. Bisa tolong slide-nya 1 Korintus 11 ditayangkan Abe. Sebentar Pak. Mari sambil menunggu Bapak Ibu, saya akan bacakan 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita mengambil roti yang sudah dipersiapkan. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk roti ini. Biar dikuduskan di dalam nama-Mu, menjadi peringatan akan Engkau Tuhan. Seperti firman-Mu tadi, setiap kali kami mengambil roti dan minum cawan, kami mengingat penderitaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut roti ini dengan ucapan syukur dan menyadari bahwa Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Sama seperti roti ini, ketika kami makan roti ini, menjadi bagian di dalam tubuh kami, akan dicerna oleh tubuh kami dan menjadi bagian masuk dalam setiap sel tubuh kami. Demikian kami menyadari Kau hadir dalam kehidupan kami Tuhan, dalam rumah tangga kami, dalam sekolah kami, studi kami, dalam pekerjaan kami, dalam kesehatan kami, dalam keuangan kami, dalam hubungan-hubungan yang kami bangun. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan diminum, dimakan. Mari kita angkat cawannya. Terima kasih Tuhan untuk cawan ini. Kami diingatkan darah-Mu yang dicurahkan di kayu salib, yang mendamaikan kami dengan murka Allah, yang menyelamatkan kami, yang menguduskan kami, menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan. Sama seperti ketika minuman ini kami minum dan diserap oleh tubuh kami, demikian juga kehidupan-Mu mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu hadir dalam kehidupan kami. Kami sambut dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan diminum. Amin. Nanti di breakout room baru kita saling mendoakan. Amin. Silakan.